Selama puluhan tahun, benua Afrika dipenuhi dengan tentara militer asing. Dan lebih dari selusin negara di Afrika terdapat pangkalan militer asing di wilayahnya. Wilayah yang menjadi sasaran negara-negara asing, khususnya negara barat, adalah tanduk Afrika. Setidaknya, 13 negara memiliki kehadiran militer di Afrika, dan wilayah tanduk Afrika menampung sekitar 11 pangkalan militer asing. Amerika Serikat dan sekutunya seperti Prancis, Inggris Raya, Jerman, Italia, Belgia, Jepang, dan India merupakan sebagian besar negara yang memiliki pangkalan militer di benua Afrika. Namun di antara negara-negara tanduk Afrika, tidak ada negara yang mendapat perhatian lebih besar selain Djibouti, yang menampung setidaknya 7 pangkalan militer asing, termasuk Amerika, Prancis, Jepang, Cina, Jerman, Italia, dan Arab Saudi. Banyaknya pangkalan militer ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang menarik dari Djibouti dibanding negara Afrika lainnya? Djibouti, negara yang terletak di pintu masuk Bab al-Mandab, tempat berlalu lalangnya 30% perdagangan dunia, telah menarik perhatian internasional karena banyaknya pangkalan militer yang beroperasi di wilayahnya. Bahkan India dan Rusia juga tertarik untuk mendirikan pangkalan militernya di Djibouti. Padahal wilayah Djibouti sangatlah kecil, hanya 23.200 km persegi, atau sekitar 4 kalinya Pulau Bali. Bahkan 90% wilayah Djibouti berupa padang gurun dan cukup keras untuk dihuni. Meskipun kondisi wilayah yang tidak bersahabat, namun ada beberapa alasan yang menjadikan Djibouti patut untuk dijadikan sebagai markas militer. Salah satu alasan utamanya adalah bahwa Djibouti menawarkan posisi yang sangat baik bagi militer asing untuk melindungi kekuatan mereka. Perdagangan yang mengalir dari Eropa ke Asia biasanya melewati terusan Suez. Dan dengan demikian, sebagian besar melewati jalur khusus Bab al-Mandab sepanjang 25 km di sebelah Djibouti. Di era ketika bajak laut Somalia merupakan ancaman nyata bagi kapal-kapal pelayaran, Djibouti menawarkan lokasi yang sempurna bagi militer asing untuk berlabuh dan melakukan patroli di sekitar tanduk Afrika untuk melindungi perdagangan internasional yang melintasi Bab al-Mandab. Hampir 19.000 kapal melintasi selat setiap tahunnya. Bab al-Mandab menghadap pintu masuk ke Teluk Aden dan Samudra Hindia. Tidak jauh dari situ, 2 teluk lainnya yaitu Oman dan Teluk Arab Persia dihubungkan oleh selat lain, Hormuz. Seperti apa ngerinya bajak laut Somalia ini? Geografy sudah pernah membahas bajak laut Somalia yang merampas dan menyandra kapal kargo di video yang ini ya, Gelovers. Djibouti pernah menjadi koloni Prancis pada tahun 1883, tepat sebelum perebutan Afrika, ketika kekuatan Eropa menjajah sebanyak mungkin benua tersebut. Djibouti menjadi wilayah penting bagi Prancis, karena letaknya yang terjepit di antara koloni kerajaan Inggris dan Italia, serta Ethiopia yang tidak terjajah padahal berada di wilayah yang sebagian besar didominasi oleh kerajaan Inggris. Djibouti sangat penting untuk mencegah kerajaan Inggris menguasai Laut Merah dan terusan Suez yang baru dibangun, yang akan mempersingkat waktu perjalanan antara Eropa dan Asia sebanyak 10 hari. Sehingga, Prancis terus mempertahankan kendali atas selat Bab al-Mandab dari Djibouti untuk mencegah campur tangan kerajaan Inggris terhadap perdagangan di wilayah yang didirikan oleh Prancis. Setelah gerakan kemerdekaan pada tahun 1960-an dan 1970-an di wilayah jajahan Prancis, Presiden Prancis Charles de Gaulle tetap mempertahankan pangkalan militer di Djibouti sebagai bagian dari jaringan pangkalan militer luar negeri mereka yang dapat menjadikan Prancis sebagai kekuatan ketiga di Afrika setelah Amerika dan Uni Soviet.
Kehadiran pangkalan militer di Djibouti semakin meningkat setelah terjadinya serangan pada 11 September 2001 oleh Al-Qaeda. Prancis menggerahkan 80.000 tentaranya di benua Afrika untuk memulai apa yang ia namakan sebagai perang melawan teror. Amerika yang tak ingin kalah saing terhadap Prancis melalui Presiden George Bush meminta semua pangkalan militernya bersama pasukan pribumi, terutama di wilayah dekat Djibouti, untuk bergabung dengannya dalam perang global melawan teror. Djibouti melihat adanya peluang dalam rencana Amerika ini dan menawari Amerika untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya. Salah satu basis strategis terpenting yang pernah dibangun tentara Amerika di luar perbatasannya adalah Camp Lemonnier. Camp Lemonnier merupakan basis utama operasi Komando Afrika Amerika Serikat atau AFRICOM di Tanduk Afrika. Drone biasanya diluncurkan dari pangkalan tersebut untuk menyerang lokasi kelompok Al-Shabaab di Somalia dan Afrika Timur, hingga ke Timur Tengah menyasar ke organisasi yang dianggap ekstremis oleh Amerika. Agar pangkalan tersebut terus beroperasi, Amerika membayar $60 juta per tahun untuk biaya sewanya. Pembayaran sewa dari Amerika ini kira-kira setara dengan 10% PDB Djibouti. Bukan hanya Amerika dan Prancis saja yang aktif di Djibouti. Ada beberapa tentara asing yang berada di Djibouti meskipun tidak memiliki pangkalan independen. Sekutu Amerika seperti Jerman, Spanyol, Italia, dan Jepang berbagi pangkalan mereka dengan Amerika. Sedangkan Amerika dan Prancis berbagi landasan pacu. Tetapi Amerika, Prancis, dan Cina memiliki pangkalan yang berdiri sendiri. Meskipun mendirikan pangkalan di negara yang sama, namun, masing-masing negara di sini mempunyai agenda geopolitik yang berbeda. Yang paling menarik di sini adalah adanya Cina di antara negara-negara aliansi Barat. Pada tahun 2017, Cina mendirikan pangkalan militer luar negeri pertamanya di Djibouti dengan tujuan melindungi kapal dagang, mengirimkan pasukan pemeliharaan perdamaian, dan melindungi warganya sendiri yang ada di luar negeri dalam keadaan darurat. Dengan dibukanya pangkalan militer Cina di Djibouti, negara-negara Barat tentu semakin waspada terhadap ekspansi Cina di wilayah tersebut. Banyaknya pangkalan militer asing di Djibouti memang secara ekonomi sangat menguntungkan negara. Apalagi dikabarkan bahwa Arab Saudi semakin dekat dengan keputusan untuk mendirikan pangkalannya di Djibouti dengan biaya sewa mencapai $145 juta Amerika. Angka yang fantastis yang akan mengalahkan biaya sewa negara-negara yang saat ini sudah eksis di Djibouti. Namun adanya berbagai kepentingan yang terkadang bertentangan satu sama lain dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam negeri Djibouti. Misalnya, pada kasus Pelabuhan Doraleh. Kasus ini menggambarkan bagaimana pengambilan keputusan independen di Djibouti dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang menyampaikan kekhawatirannya atas pengalihan hak pengoperasian pelabuhan tersebut ke Cina. Selain itu, militer yang ditempatkan di Djibouti tidak memiliki kewajiban untuk menjelaskan operasi mereka kepada pemerintah Djibouti. Namun karena Djibouti menjadi tuan rumah bagi pasukan asing, dapat dikatakan bahwa mereka sebagian bertanggung jawab atas tindakan militer dari pasukan ini. Oleh karena itu, negara beresiko menjadi target pembalasan. Seperti ledakan di kota Djibouti pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Al-Shabaab yang mengklaim ketidakpuasan atas Prancis yang memberikan pelatihan kepada pasukan Djibouti untuk bertempur di Somalia. Jika pemerintah Djibouti dianggap bertanggung jawab atas tindakan pasukan asing, warga Djibouti pun juga dapat menjadi sasaran pembalasan.